Tidak banyak yang tahu bahwa Gunung Penanggungan, gunung kecil yang menjulang setinggi 1.653 meter di antara Mojokerto dan Pasuruan, menjadi saksi bisu sebuah kasus hilangnya 4 pendaki yang tak pernah muncul di media manapun. Meski tempat itu terkenal ramah bagi keluarga, pendaki pemula, dan wisata sejarah, ada satu insiden yang sengaja dihilangkan dari pemberitaan demi menjaga citra wisata. 4 pendaki mahasiswa dari luar kota, yang namanya sengaja disamarkan oleh pihak berwenang, mengalami kejadian nyaris fatal pada sebuah pendakian yang seharusnya berlangsung singkat. Mereka terjebak di dalam hutan selama 14 hari tanpa dapat keluar, tanpa bisa memberi kabar, dan tanpa disadari oleh publik. Kisah ini disusun dari serangkaian wawancara tertutup, dokumen tidak resmi relawan SAR, serta arsip komunikasi radio yang tidak pernah dipublikasikan. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan: ada banyak hal yang tidak diberitahukan kepada masyarakat demi kepentingan pariwisata Gunung Penanggungan. Pendakian ini dimulai pada tanggal yang tidak ingin disebutkan oleh petugas Basecamp Tamiajeng. Menurut catatan internal Basecamp, 4 mahasiswa tersebut, 2 laki-laki dan 2 perempuan, mendaftar pada malam hari sekitar pukul 22. Mereka dikenali sebagai rombongan kecil yang rapi, sopan kepada petugas, dan tampak cukup berpengalaman berdasarkan peralatan pendakian yang mereka bawa. Cuaca saat itu terlihat cerah dari bawah gunung, meski sebenarnya BMKG sudah memberikan peringatan potensi badai kecil di wilayah Trawas, Mojokerto. Namun informasi itu tidak terlalu ditanggapi oleh wisatawan, sebab Penanggungan dianggap gunung pendek dan aman. Keempat pendaki itu, yang dalam laporan ini akan kita sebut sebagai Raffi, Gilang, Nadia, dan Sari, memiliki tujuan sederhana: mengejar sunrise di puncak Penanggungan yang terkenal memukau. Mereka berangkat dengan semangat dan antusias, bahkan sempat bercanda dengan petugas Basecamp sebelum melanjutkan perjalanan. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan membawa mereka pada pengalaman paling mencekam dalam hidup mereka. Menurut petunjuk waktu dalam ponsel salah satu korban, mereka memulai trekking resmi pada pukul 22.33. Jalur awal masih jelas, ditempuh dengan langkah mantap dan sesekali berhenti untuk mengambil foto. Namun setelah melewati pos 2, kabut mulai turun perlahan. Tidak ada yang mengira kabut itu akan berubah menjadi dinding putih pekat yang menelan seluruh pandangan mereka hanya dalam beberapa menit. Dalam arsip komunikasi petugas Basecamp, yang kami terima secara tidak resmi, terdapat satu catatan penting. Pada pukul 1.10 dini hari, seorang pendaki dari rombongan lain sempat melapor melihat sorot lampu senter berbelok ke arah yang tidak semestinya. Namun laporan ini tidak ditindaklanjuti, karena dianggap hanya efek kabut tebal yang membuat cahaya tampak menipu. Nyatanya, itu mungkin kali terakhir seseorang melihat rombongan 4 mahasiswa tersebut berada di jalur yang benar. Dari sini, kisah mulai menjadi kabur. Sinyal komunikasi di sekitar Penanggungan memang terkenal buruk, terutama pada malam hari. Tetapi salah satu pendaki sempat mengirimkan pesan pendek kepada kerabat mereka pada pukul 1.27. Kayaknya kita salah jalur. Pesan itu tidak diikuti apapun. Setelah itu, ponsel mereka tidak lagi dapat dihubungi. Dalam laporan investigasi ini, kami mewawancarai seorang relawan SAR senior yang ikut menangani pencarian. Ia berkata, dengan suara pelan seolah takut ada yang mendengar. Kalau saja waktu itu kami tahu jalurnya benar-benar hilang dari arah pandang mereka, kami pasti anggap itu sinyal bahaya. Tapi kami kira itu cuma salah ambil jalan sedikit. Tidak ada yang mengira mereka bisa tersesat selama itu. Petugas Basecamp Tamiajeng, yang menolak disebutkan namanya, mengakui bahwa sebenarnya mereka sudah curiga sejak dini. Pada pukul 4 pagi, tidak ada laporan kedatangan rombongan di pos manapun. Biasanya, rombongan kecil akan memberikan kabar atau sekadar menyapa pos 3 sebelum melanjutkan pendakian. Namun tidak ada tanda-tanda 4 mahasiswa tersebut. Anehnya, Basecamp memilih tidak melibatkan media, tidak membuat pengumuman darurat, dan justru melakukan pencarian terbatas dengan relawan lokal. Mereka menghindari keramaian, menutup rapat jalur informasi, dan secara diam-diam menurunkan tim kecil untuk menyisir jalur. Mengapa? Jawabannya sederhana sekaligus mengejutkan: citra wisata Penanggungan tidak boleh tercoreng. Gunung kecil itu sedang naik daun sebagai tujuan, pendakian pendek dan aman, lengkap dengan pesona sunrise dan situs-situs kuno. Satu berita hilangnya pendaki selama beberapa hari saja bisa meruntuhkan kepercayaan wisatawan,
apalagi kasus sepanjang 2 minggu. Karena itu, pencarian dilakukan dalam diam. Dalam dokumen internal yang berhasil kami lihat, ada satu catatan yang paling menonjol. Pihak pengelola wisata menegaskan bahwa tidak ada informasi yang boleh keluar sebelum ada kepastian ditemukan atau tidaknya para korban. Artinya, kasus ini sejak awal sudah diarahkan untuk tidak muncul ke publik. Sementara itu, di atas gunung, cuaca mulai berubah. Kabut tidak kunjung reda. Ranting-ranting basah. Pandangan hanya beberapa meter ke depan. Ada kemungkinan besar bahwa keempat pendaki itu kehilangan arah di kawasan sebelum pos 3, tempat jalur bercabang dan papan petunjuk seringkali bergeser akibat angin. Tidak satu pun dari mereka sempat kembali ke jalur utama. Berdasarkan temuan tim SAR nantinya, mereka justru bergerak semakin jauh dari jalur pendakian, menuruni sisi yang jarang dilalui manusia. Beberapa saksi dari warga sekitar mengklaim melihat lampu seperti obor di beberapa titik hutan pada malam itu, tetapi ketika dikejar oleh tim relawan, cahaya itu tidak ditemukan. Dalam wawancara, seorang warga berkata, "Cahaya itu kadang muncul, tapi hilang sebelum orang mendekat. Kami kira itu pendaki tersesat, tapi kok bisa hilang begitu saja?" Catatan-catatan ini kemudian tidak pernah dimasukkan dalam laporan resmi. Pada hari pertama hilang, keempat pendaki tidak ditemukan. Tim SAR mulai masuk lebih dalam. Basecamp mencoba menghitung ulang waktu tempuh, arah angin, dan kemungkinan jalur yang mereka ambil. Namun semuanya tidak masuk akal. Seolah-olah mereka ditelan kabut sejak pukul 1.10 malam itu. Dari sini, orientasi pertama cerita ini membentuk gambaran jelas. Pendakian yang awalnya terlihat aman berubah menjadi misteri hilangnya 4 manusia selama 2 minggu, ditambah dengan sikap pihak petugas dan pengelola wisata yang memilih menutup rapat informasi. Tidak ada laporan resmi, tidak ada siaran darurat, dan tidak ada pemberitaan publik. Yang ada hanyalah penyisiran diam-diam, pengumpulan bukti tanpa dokumentasi terbuka, dan penelusuran sunyi di tengah hutan penanggungan yang semakin gelap. Orientasi ini menjadi fondasi dari seluruh kisah. Sebuah pendakian biasa yang berubah menjadi tragedi yang disembunyikan. Kronologi ini dirangkai dari potongan catatan radio SAR, rekaman suara yang tidak pernah dirilis, serta kesaksian-kesaksian yang dihapus dari laporan publik. Semuanya mengungkap satu hal. Sejak awal, ada banyak kejanggalan pada malam ketika mereka menghilang. Pada pukul 22.33, keempat pendaki memulai perjalanan dari Basecamp Tamiajeng. Mereka bergerak dalam ritme stabil, saling mengarahkan cahaya headlamp masing-masing. Saat itu cuaca memang cerah, bahkan bintang terlihat jelas. Namun di balik langit yang tampak tenang, awan perlahan berkumpul di sekitar punggung gunung penanggungan. Petugas Basecamp mengaku sempat melihat gumpalan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Namun karena ratusan pendaki sudah terbiasa menghadapi perubahan seperti itu, mereka tidak memberi peringatan apapun. Ketika rombongan itu mencapai pos 2, sekitar pukul 00.50, suasana mulai berubah drastis. Dalam rekaman suara yang diperoleh dari ponsel salah satu relawan, terdengar laporan seorang pendaki lain yang mengatakan bahwa jarak pandang di jalur utama turun hingga 2 meter saja. Kabut yang biasanya hanya menyelimuti beberapa bagian gunung kini mengalir deras, seperti ombak putih yang menutup segalanya. Kalau lampu senter diarahkan ke depan, cahayanya mental kembali ke mata. "Tidak tembus," ujar pendaki itu. Laporan ini tidak pernah dicatat di berkas resmi. Sementara itu, 4 pendaki tersebut sudah terpisah setidaknya 500 meter dari rombongan terdekat. Tidak ada jejak yang bisa mengarahkan kemana mereka pergi setelah melewati tanjakan batu kecil sebelum pos 2. Dalam kondisi normal, jalur itu sangat mudah diikuti. Ada akar-akar besar, tanah padat, dan papan petunjuk yang dipaku ke pohon. Tetapi kabut malam itu tampaknya mengubah segalanya. Seorang relawan yang ikut dalam pencarian mengatakan, seolah-olah kabut itu bukan kabut biasa. Terlalu tebal, terlalu cepat bergerak, seperti hidup. Dari kronologi awal, diakini bahwa keempat pendaki sempat berhenti selama beberapa menit untuk berdiskusi tentang jalur. Pukul 1.05, menurut catatan jam tangan digital milik Gilang yang ditemukan kemudian, mereka masih berada dekat jalur utama. Namun hanya 5 menit berselang, semuanya berubah. Pada pukul 1.10, seorang pendaki bernama Randy, yang saat itu sedang menuruni gunung seorang diri,
melihat cahaya senter yang bergerak ke arah kiri jalur. Menurutnya, cahaya tersebut seperti berbelok ke wilayah yang tidak memiliki jalur resmi. Aku kira mereka mau buang air kecil atau menghindari kabut. Tapi jalur itu turun dan bahaya kalau malam. Tidak mungkin ada yang lewat sana, ujar Randy. Laporannya tidak ditindaklanjuti. Hingga hari ini, pertanyaan paling besar adalah, mengapa keempat pendaki itu berbelok? Sengaja? Atau tertipu oleh sesuatu? Sementara itu, gelombang kabut semakin menebal. Bentangan langit yang tadinya penuh bintang kini berubah gelap. Menurut keterangan BMKG, pergerakan kabut malam itu tidak biasa, karena angin datang dari arah utara, arah yang jarang terjadi di kawasan Penanggungan. Tetapi informasi ini juga tidak pernah diumumkan oleh pihak base camp. Semua catatan cuaca malam itu disimpan dalam berkas internal dengan tanda merah bertuliskan, arsip tidak dipublikasikan. Pada pukul 1.27 dini hari, pesan terakhir keluar dari ponsel salah satu pendaki. Kayaknya kita salah jalur. Tidak ada titik koordinat. Tidak ada pesan lanjutan. Detik itu menjadi penanda resmi keempat pendaki benar-benar masuk ke dalam area hilang. Ketika pagi tiba, base camp mulai sadar bahwa ada yang tidak beres. Biasanya, pada pukul 04.00-05.00, sejumlah pendaki akan lewat pos 3, atau minimal memberikan kabar bahwa mereka sudah mendekati puncak. Tetapi pagi itu, tidak ada satupun laporan dari 4 mahasiswa tersebut. Base camp mencoba menghubungi nomor mereka, namun tidak ada yang aktif. Bahkan sinyal telepon pendaki-pendaki lain di sekitar lokasi juga mulai terganggu. Namun yang paling janggal adalah keputusan pihak base camp untuk tidak membuka laporan hilang. Mereka memutuskan untuk menunggu beberapa jam lagi. Padahal dalam standar SAR, hilangnya pendaki di gunung berkabut harus segera ditangani sebelum kondisi makin buruk. Ada tekanan dari pihak tertentu agar berita ini tidak menyebar. Penanggungan pada pekan itu sedang ramai-ramainya karena festival pendakian tahunan, dan sedikit saja kabar hilang bisa mempengaruhi ratusan pengunjung. Karena itu, pencarian dilakukan diam-diam. Hanya 5 orang relawan lokal yang ditugaskan untuk menyisir jalur awal dari pos 1 hingga pos 2. Mereka bekerja tanpa rompi resmi, tanpa publikasi, bahkan tanpa catatan foto, sesuai instruksi base camp. Pukul 8.30 pagi, relawan melaporkan temuan pertama, jejak langkah yang berbelok tajam ke arah yang tidak biasa, melewati semak dan turun ke arah timur, arah menuju hutan lebat yang jarang dilewati pendaki. Anehnya, jejak itu tampak baru. Tetapi setelah diikuti sekitar 20 meter, jejak tersebut menghilang. Tanah di kawasan itu lembab dan biasanya menahan bekas telapak kaki, namun kali ini tidak ada apapun. Kami seperti mengikuti jejak hantu, ujar salah satu relawan. Sekali lagi, laporan ini tidak masuk ke dokumen publik. Sementara itu, di atas, kabut baru kembali turun. Pukul 10 pagi, jarak pandang berkisar hanya 4-5 meter. Relawan melapor mendengar suara seperti orang berbicara, namun ketika mereka mendekati sumber suara, yang terdengar hanyalah desir angin. Salah satu relawan bahkan mengaku melihat kilatan cahaya seperti obor di kejauhan. Namun ketika didekati, cahaya itu padam, persis seperti kesaksian warga yang melihat cahaya misterius beberapa jam sebelumnya. Pukul 12.45, seorang anggota SAR yang mulai bergabung diam-diam dengan relawan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah botol minum stainless steel tergeletak di tanah, masih dalam kondisi bersih dan seolah baru saja dijatuhkan. Tidak ada jejak atau barang lain di sekitar lokasi. Botol itu milik Nadia, berdasarkan tanda kecil yang terukir di tutupnya. Jika botol itu baru jatuh, berarti mereka tidak terlalu jauh. Namun pencarian di area itu tidak menemukan apapun. Karena tekanan untuk tetap menjaga rahasia, tim SAR hanya merekam temuan itu melalui catatan tertulis, bukan foto. Mereka menghindari bukti visual yang bisa bocor dan beredar. Menariknya, pada sore hari pertama pencarian, seorang petugas base camp mengaku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Dalam wawancara tertutup, ia mengisahkan suara samar yang terdengar dari arah hutan. Seperti suara orang perempuan memanggil, tapi nadanya datar. Tidak seperti orang minta tolong. Namun ketika relawan mendatangi lokasi, suara itu lenyap begitu saja. Suara tersebut akhirnya tidak pernah dicantumkan dalam laporan resmi. Hari pertama penelusuran berakhir tanpa hasil. Malam mulai turun, dan dengan kabut semakin tebal,
pencarian dihentikan sementara. Namun keputusan menghentikan pencarian malam itu menuai perdebatan di kalangan relawan. Sebagian merasa waktu adalah faktor kritis, sementara pihak Basecamp memilih mengulur waktu demi mencegah panik pengunjung. Baru pada hari kedua, pencarian diperluas. Tetapi bagian itu akan dibahas dalam orientasi berikutnya, ketika jejak-jejak aneh, barang-barang yang berpindah tempat, dan laporan-laporan misterius mulai bermunculan. Untuk sekarang, satu hal menjadi jelas. Sejak jam-jam awal hilangnya keempat pendaki, langkah-langkah yang diambil bukanlah langkah standar penyelamatan. Semuanya dilakukan diam-diam, setengah-setengah, dan penuh ketakutan akan bocornya informasi. Itulah awal dari tragedi panjang yang disembunyikan selama 2 minggu penuh di Gunung Penanggungan. Memasuki hari kedua setelah 4 pendaki itu menghilang, suasana di sekitar Gunung Penanggungan mulai berubah. Di luar pengetahuan publik, Basecamp Tamiajeng menjadi pusat koordinasi yang sibuk namun sunyi. Tidak ada sirine, tidak ada konferensi pers, tidak ada barisan mobil penyelamat seperti operasi biasanya. Semua dilakukan dalam diam, di balik pintu tertutup, seolah-olah keberadaan 4 pendaki itu adalah rahasia negara. Di luar, para pengunjung tetap berdatangan. Anak-anak muda berfoto di depan gapura pendakian, keluarga berkumpul sambil membawa bekal, dan rombongan pecinta sejarah berangkat menuju situs-situs kuno. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa hanya beberapa ratus meter dari pintu masuk, sejumlah relawan sedang berkoordinasi untuk mencari 4 orang yang hilang lebih dari 24 jam sebelumnya. Pukul 6.20 pagi, pencarian resmi hari kedua dimulai. Meski kata resmi sebenarnya keliru, karena operasi ini sengaja tidak diumumkan kepada siapapun. Tim terdiri dari 14 orang, relawan lokal, beberapa anggota SAR senior, dan 2 petugas Basecamp. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok penyisir. Kelompok pertama mengikuti jalur resmi sampai pos 3, kelompok kedua menyisir area hutan sebelah timur, tempat botol minum Nadia ditemukan, dan kelompok ketiga mengambil rute berputar untuk mengawasi kemungkinan para pendaki mengambil jalur turun ke arah Trawas. Cuaca pada pagi itu cukup cerah, berbeda dengan malam sebelumnya. Matahari perlahan menyembul, menembus sisa-sisa kabut yang bergelayut di pucuk pohon. Namun suasana tenang itu justru terasa janggal bagi beberapa relawan. Salah satu anggota SAR berkata, biasanya kabut di Penanggungan tidak hilang secepat itu setelah semalam tebal. Aneh sekali. Pukul 7.40, kelompok penyisir jalur timur menemukan sesuatu. Setangkai dahan kecil patah segar, seolah baru terinjak seseorang. Di sekitar situ juga terlihat sobekan kecil kain hitam yang tersangkut di semak belukar. Namun posisi temuan itu aneh, terlalu jauh dari jalur, dan terlalu tinggi untuk dilalui pendaki tanpa sengaja. Mereka mengikuti jejak itu sekitar 30 meter. Tetapi seperti sebelumnya, jejak tiba-tiba hilang seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Relawan yang menemukan sobekan kain itu mengaku mencium bau wangi samar, seperti parfum wanita, namun baunya cepat lenyap. Ketika ditanya lebih lanjut saat wawancara rahasia, ia berkata, baunya aneh. Bukan wangi yang biasa dibawa pendaki. Lebih mirip wangi dupa atau bunga Kamboja. Catatan ini kemudian dihapus dari laporan. Sementara di jalur utama, kelompok penyisir pertama menemukan kejanggalan yang lain. Di pos 3, papan petunjuk terlihat patah, seolah dipukul sesuatu yang berat. Padahal pada malam sebelumnya, papan itu masih utuh. Tidak ada angin kencang yang bisa mematahkan papan tebal itu. Lebih aneh lagi, dari patahan kayu terdapat sisa-sisa tanah basah yang menempel, seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang memegangnya dengan tangan penuh lumpur. Pencarian dilanjutkan ke arah jalur menuju puncak Perlente. Tidak jauh dari sana, ditemukan bekas api unggun kecil yang sudah padam. Arang masih hangat, menunjukkan bahwa seseorang mungkin berada di sana sekitar 6-8 jam sebelumnya. Namun tidak ada sampah makanan, tidak ada bekas jejak kaki, tidak ada sisa botol minum, tidak ada bungkus apapun. Api unggun itu terlalu rapi, terlalu bersih, seperti sengaja dibuat untuk menghilangkan jejak. Relawan SAR berdebat apakah itu dibuat oleh keempat pendaki atau pihak lain. Namun karena tidak ada bukti, temuan itu hanya dicatat seadanya dan kemudian tidak dibahas lagi. Keputusan untuk tetap merahasiakan operasi membuat banyak temuan penting akhirnya ditutupi. Pukul 10.50,
Salah satu anggota kelompok penyisir timur melaporkan sesuatu yang paling membingungkan selama 2 hari pencarian. Dari kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan. Ia yakin itu salah satu pendaki hilang karena bayangan itu tampak mengenakan jaket biru tua, mirip jaket yang dipakai Gilang. Relawan segera berteriak memanggil, "Gilang, jangan bergerak, kami dari SAR." Bayangan itu tidak memberi respons. Tubuhnya hanya berdiri diam, seolah memandang mereka. Ketika 2 relawan mendekat sambil mengangkat tangan sebagai isyarat damai, bayangan itu berbalik perlahan dan melangkah ke dalam hutan. Kejanggalan terjadi saat relawan mengejar. Jarak antara mereka dan bayangan itu sebenarnya hanya sekitar 30–40 meter. Tetapi ketika mereka sampai di lokasi di mana bayangan tadi berdiri, tidak ada siapapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara ranting patah, tidak ada jejak lari, tidak ada tanah tergeser. Seolah sosok itu lenyap begitu saja saat para relawan sedang mengejar. Ketika ditanya kemudian apakah mungkin itu manusia, relawan itu hanya terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kalau manusia, bagaimana bisa hilang tanpa suara? Dan tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Temuan ini akhirnya ditandai sebagai anomali visual. Sebuah istilah resmi yang digunakan ketika tim SAR menemukan sesuatu yang tidak ingin mereka jelaskan lebih jauh. Pukul 12.15, kabut yang kemarin hilang perlahan mulai turun lagi. Namun kali ini kabut turun dengan lebih pelan, seperti tirai tipis yang jatuh dari langit. Keanehannya adalah pola kabut itu hanya menutupi area tertentu di lereng timur dan tidak bergerak ke tempat lain, seperti berhenti di satu titik. Salah satu anggota tim SAR yang sudah berpengalaman mendaki penanggungan puluhan kali berkata, "Kabut di sini biasanya bergerak. Ini seperti menggantung. Seperti ada sesuatu yang menahannya." Namun Basecamp melarang catatan ini masuk dalam laporan pencarian. Saat siang berganti sore, semakin banyak kejanggalan muncul. Pukul 14.40, kelompok penyisir jalur barat menemukan tanda seperti goresan panjang di kulit batang pohon. Tingginya sekitar 2 meter dari tanah, terlalu tinggi untuk dijangkau tangan manusia tanpa memanjat. Goresan itu terlihat baru, serat kayu masih segar. Namun tidak ada binatang di penanggungan yang mampu membuat goresan setinggi dan sepanjang itu. Kelompok yang sama kemudian menemukan tumpukan batu kecil yang disusun seperti piramida mungil, sesuatu yang mirip penanda di beberapa jalur liar pendakian. Namun tumpukan batu itu berdiri di lokasi yang tidak logis, di tengah semak lebat yang jarang dilewati manusia. Apakah itu penanda yang dibuat para pendaki? Tidak ada yang tahu. Bentuknya terlalu rapi untuk dibuat terburu-buru, tapi terlalu kasar untuk dibuat oleh orang-orang yang berpengalaman. Menjelang pukul 16, kabut kembali menebal. Suasana berubah seakan memasuki dunia lain. Semua relawan sepakat menghentikan pencarian karena jarak pandang turun hingga 1,5 meter. Dalam suasana itu, salah satu petugas Basecamp yang ikut dalam operasi melaporkan mendengar suara samar dari kejauhan. "Tolong, tolong, suara perempuan." Tim relawan segera menyisir ke arah suara tersebut. Namun suara itu tidak pernah jelas. Setiap kali mereka mendekat, suara itu berpindah arah. Kadang datang dari kiri, lalu tiba-tiba dari belakang. Ada relawan yang berkata, "Suara itu seperti memancing. Kalau kita mendekat, dia menjauh." Hingga hari kedua berakhir, pencarian masih nihil. 4 pendaki seperti hilang di telan hutan. Malam hari itu, Basecamp memutuskan memperluas area pencarian ke zona yang lebih dalam, termasuk wilayah yang jarang terjamah manusia. Namun mereka juga memutuskan satu hal lain yang jauh lebih kontroversial. Tidak ada informasi apapun yang boleh keluar. Tidak ada laporan hilang. Tidak ada panggilan media. Tidak ada pengumuman publik. Mereka memilih menjaga citra penanggungan daripada membuka kebenaran. Dan tanpa disadari, keputusan menutup rapat informasi itu membuat pencarian memasuki wilayah yang jauh lebih gelap pada hari berikutnya. Suasana menjelang sore di lereng Gunung Penanggungan selalu memiliki ciri khas yang sulit dijelaskan. Keheningan yang tiba-tiba jatuh begitu matahari mulai turun, udara yang berubah lebih dingin dari seharusnya, dan embusan angin yang seperti membawa bisik-bisik samar dari balik pepohonan. Bagi warga desa Kedungudi, tempat jalur pendakian yang tidak resmi itu berada, fenomena tersebut bukan sesuatu yang aneh.
Mereka sudah terlalu akrab dengan cerita-cerita lama tentang batas antara dunia mereka dengan dunia yang tak terlihat. Namun, bagi pendaki yang datang dari luar, terutama yang belum pernah merasakan perubahan suasana setajam itu, hal tersebut sering dianggap sebagai bumbu petualangan belaka. Pada sore tanggal 11, sekitar pukul 16.50 WIB, 4 pendaki yang kelak dinyatakan hilang, Agus, Fahri, Seno, dan seorang perempuan bernama Rima, masih tercatat oleh warga setempat sedang beristirahat di area sungai kecil dekat pos Bayangan. Laporan ini tidak pernah muncul dalam dokumen resmi SAR karena alasan yang, menurut sumber internal kecamatan, demi menghindari simpang siur yang dapat memperburuk reputasi wisata setempat. Padahal justru di titik itulah, berdasarkan kronologi yang berhasil dihimpun reporter internal kami, terjadi peristiwa penting yang mengubah jalannya pendakian mereka. Seorang pemuda penjaga lahan, Pak Darto, malam itu sempat melihat keempat pendaki tersebut berbincang cukup tegang. Menurut kesaksiannya, 2 dari mereka, Agus dan Seno, tampak menolak melanjutkan perjalanan karena cuaca mulai berkabut. Sedangkan Fahri, yang tampak paling berpengalaman berdasarkan peralatan yang ia bawa, bersikeras untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Bayangan sebelum gelap total. Kalau muter balik sekarang rugi waktu banyak, katanya sambil memeriksa GPS tangan yang ia miliki. Namun sayangnya, perangkat itu, sebagaimana diakui keluarga setelah insiden berlalu, bukan perangkat navigasi profesional, melainkan hanya jam tangan olahraga yang memiliki fitur kompas sederhana. Pertengkaran kecil itu tidak berlangsung lama. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk naik, dipicu oleh argumen Fahri bahwa kabut biasanya justru lebih tipis setelah pukul 18. Sayangnya, argumen tersebut keliru, karena pada musim pancaroba seperti saat itu, kabut malam di Penanggungan justru menjadi lebih pekat, dan suhu bisa turun drastis hanya dalam hitungan menit. Menurut catatan Pak Darto, sebelum menghilang ke jalur yang menanjak zigzag, Rima sempat menanyakan arah pada warga lain yang sedang mengangkut kayu. Namun karena bahasa yang digunakan bercampur antara logat Jawa setempat dan bahasa Indonesia, terjadi kesalahpahaman kecil. Warga yang dimintai tolong sebenarnya menyarankan agar mereka bermalam di bawah dan tidak memaksakan diri naik. Tetapi Rima menafsirkan kalimat tersebut sebagai, jalur aman, tinggal naik saja, tidak jauh dari sini. Dari titik ini, orientasi terakhir sebelum hilangnya mereka mulai jelas. Keputusan yang terburu-buru, ditambah kondisi alam yang berubah cepat, serta kurangnya pemahaman terhadap kontur jalur yang tidak resmi. Sementara itu, di posko pendakian resmi Tamiya, situasi juga berlangsung janggal. Malam itu, 2 pendaki lain yang turun lebih awal sempat melapor bahwa mereka mendengarkan suara orang berteriak dari sisi jalur yang tidak mereka kenali. Namun laporan tersebut tidak dicatat dalam buku tamu. Menurut narasumber internal posko, ada perintah dari atas untuk tidak membuat catatan baru yang bisa memicu rumor hilangnya pendaki, karena minggu tersebut kunjungan wisata sedang tinggi. Hal ini menimbulkan kecurigaan lebih dalam ketika laporan hilangnya keempat pendaki itu baru disampaikan keluarga 2 hari kemudian, bukan oleh petugas posko yang seharusnya lebih cepat mengetahui pergerakan pendaki. Ketika akhirnya keluarga melapor resmi ke pihak berwenang, proses klasifikasi data pendakian sudah terlanjur kacau. Tidak ada bukti keempat orang itu pernah melakukan registrasi jalur resmi. Tidak ada foto CCTV pendakian. Tidak ada dokumentasi keluar masuk. Yang ada hanya 1 saksi warga dan 1 catatan kecil imigrasi Desa Kedungudi yang biasanya mencatat orang asing yang melintas, dan itu pun tidak pernah masuk dalam laporan publik. Kebingungan semakin bertambah ketika seluruh pihak berwenang yang terlibat, baik dari SAR daerah maupun kepolisian, mengaku tidak dapat menyampaikan rincian lengkap kepada media karena ada elemen yang harus dibatasi penyampaiannya. Elemen yang dimaksud rupanya berkaitan dengan lokasi pendakian keempat pendaki tersebut, yakni jalur yang tidak resmi, yang sebenarnya masuk ke wilayah konservasi budaya dan sejarah peninggalan Majapahit. Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk merahasiakan area tersebut dari publik luas, karena risiko vandalisme, serta aktivitas ilegal lainnya. Namun keputusan merahasiakan jalur itu, secara tidak langsung menghambat investigasi awal, tentang hilangnya kelompok pendaki ini. Pada titik inilah peristiwa aneh lain muncul. Saat tim kecil warga melakukan pencarian malam pertama secara informal, mereka mengaku menemukan bekas tapak sepatu dan sobekan plastik makanan tidak jauh dari jalur menuju puncak Bayangan. Tetapi keesokan harinya, ketika petugas resmi datang untuk mengamankan bukti, jejak tersebut menghilang seolah tersapu bersih.
Ada yang berpendapat bahwa hujan tipis yang turun di malam hari memang bisa menghapus jejak itu. Namun ada juga warga yang bersikeras bahwa daerah itu tidak terkena hujan sama sekali. Inkonsistensi ini akhirnya menjadi titik pertama munculnya spekulasi, yang kemudian sengaja ditekan oleh pihak Dinas Pariwisata agar tidak menyebar. Sumber lain dari relawan pendakian juga mengungkapkan bahwa malam sebelum pencarian resmi dimulai, 2 petugas diminta menyisir area tertentu, bukan untuk mencari korban, tapi untuk memastikan tidak ada pendaki lain yang melihat aktivitas pembersihan jalur yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak berseragam. Identitas kelompok tersebut tidak pernah terungkap, tetapi warga setempat menduga mereka adalah bagian dari instansi tertentu yang memiliki kewenangan khusus terhadap situs sejarah. Semua hal ini membentuk orientasi keempat yang sangat penting dalam memahami bagaimana kasus hilangnya keempat pendaki tersebut menjadi sangat rumit. Mereka tidak hanya berhadapan dengan medan yang asing dan cuaca yang ekstrim, tetapi juga dengan kondisi administratif dan birokratis yang semrawut, serta konflik kepentingan antara wisata, konservasi, dan reputasi daerah. Ketika keempat pendaki itu melanjutkan langkah mereka ke jalur gelap yang dipenuhi kabut, mereka tidak tahu bahwa mereka memasuki kawasan dengan sejarah ratusan tahun, jalur sunyi yang seharusnya tidak lagi dilewati manusia modern tanpa pemandu lokal. Dan lebih dari itu, mereka tidak tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada mereka, sebagaimana yang kemudian benar-benar terjadi, peristiwa itu tidak akan mudah diangkat ke publik, karena terlalu banyak kepentingan yang dipertaruhkan untuk membiarkan cerita itu mencuat ke permukaan. Keesokan harinya setelah keempat pendaki itu terakhir terlihat, suasana di kaki Gunung Penanggungan masih terasa sama seperti hari sebelumnya. Tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu, sebenarnya mulai muncul tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Pada hari pertama tepatnya pukul 10 pagi, Pak Darto kembali melewati jalur kecil menuju ladangnya, jalur yang sama tempat ia melihat 4 pendaki itu sehari sebelumnya. Ketika melewati titik sungai kecil, ia berhenti sejenak dan merasakan sesuatu yang janggal. Tidak ada bekas apapun. Tidak ada jejak sepatu di tanah basah, padahal sore sebelumnya tanah itu masih berlumpur. Tidak ada sampah plastik, tidak ada ranting patah yang biasanya ada ketika pendaki berhenti untuk istirahat. Semua tampak terlalu bersih. Seperti tidak ada siapapun yang pernah lewat. Awalnya ia mengira mungkin hujan semalam telah menyapu jejak itu. Namun ia ingat benar bahwa hujan yang turun hanya rintik kecil di bagian atas gunung, sedangkan bagian bawah, termasuk lokasi sungai kecil itu, tidak mendapat tetesan hujan sama sekali. Yang membuatnya lebih tidak nyaman lagi, hewan-hewan kecil seperti burung pipit dan anjing hutan yang biasanya berkeliaran di sekitar area itu justru tidak tampak sama sekali. Sunyi, lengang, tidak seperti biasanya. Pak Darto yang sudah lama tinggal di kaki Gunung Penanggungan tahu betul bahwa ketika suasana hutan menjadi terlalu sunyi tanpa alasan, itu bukan pertanda baik. Masalah pertama mulai terlihat ketika keluarga pendaki menghubungi posko resmi. Mereka menanyakan apakah keempat anggota keluarganya sudah turun atau belum. Namun petugas jaga hanya bisa menjawab, "Kami tidak menemukan nama mereka di buku registrasi." Pernyataan itu membuat keluarga langsung panik. Mereka tahu anak-anak mereka memang memilih jalur tidak resmi karena ingin menghemat waktu. Tetapi ketika keluarga menanyakan apakah pihak posko bisa menghubungi relawan atau warga sekitar, petugas malah memberi jawaban mengambang. Sebenarnya jalur itu tidak boleh dilewati. Kami tidak bisa memastikan siapa saja yang naik tanpa izin. Keluarga akhirnya memutuskan datang langsung ke lokasi. Disinilah komplikasi pertama benar-benar dimulai. Ketika mereka bertanya kepada warga, mayoritas mengaku tidak tahu menahu. Hanya 2 orang yang mengingat ada 4 pendaki lewat. Tetapi ketika warga itu diminta memberikan keterangan pada petugas posko, mereka ragu. Ada ketakutan yang seolah tidak diucapkan. Ketika keluarga mendesak, barulah salah satu warga, seorang bapak parubaya, mengungkapkan hal yang tidak tercatat di laporan resmi manapun. "Kalau diteruskan, saya takut nanti dusun kami disalahkan lagi," katanya sambil gelisah. Kalimat itu menunjukkan bahwa bukan sekali ini dusun mereka terlibat dalam kasus pendaki hilang. Dan benar saja, setelah ditelusuri oleh reporter independen kami, catatan tidak resmi warga menunjukkan setidaknya sudah 6 kali pendaki hilang di jalur serupa dalam 15 tahun terakhir. Semuanya tidak pernah dipublikasikan. Namun, kasus 4 pendaki ini berbeda sejak awal. Ada hal-hal aneh yang membuat warga enggan ikut campur. Pukul 15.30,
relawan pendakian dari desa lain datang untuk membantu keluarga mencari. Mereka memulai dari titik sungai kecil, tempat kaki mereka dulu terlihat. Tapi setelah menyisir 200 meter ke atas, mereka menemukan sesuatu yang membingungkan. Bukan jejak sepatu, bukan sisa perkemahan, melainkan setapak baru, seperti jalur kecil yang baru terbentuk semalam. Jalur itu sempit, tidak rapi, dan tampak seperti bukan buatan manusia. Tanah di sepanjang jalur tampak tergerus, tetapi bukan karena injakan sepatu, lebih mirip seperti sesuatu yang ditarik atau diseret ke atas jalur curam. Salah satu relawan mengungkapkan, jika ini jejak orang lewat, pasti ada ritme langkahnya. Tapi ini tidak. Polanya tidak teratur. Seperti sesuatu yang bergerak tanpa bentuk kaki. Temuan itu membuat pencarian dihentikan sementara. Mereka tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Tetapi berita mengenai jalur aneh itu tidak pernah dicatat dalam laporan resmi SAR. Seorang narasumber menyatakan bahwa informasi itu disaring sebelum sampai ke pihak berwenang tingkat kabupaten. Kepanikan keluarga semakin menjadi ketika malam tiba dan tidak ada kabar apapun dari keempat pendaki tersebut. Telepon genggam mereka tidak bisa dihubungi. GPS jam tangan milik Fahri terakhir mengirimkan sinyal pada pukul 18.57, sebelum akhirnya mati total. Lokasi terakhir berada di ketinggian 1130 mdpl, bukan jalur puncak dan bukan jalur resmi manapun yang diketahui penduduk. Walaupun keadaan semakin genting, proses pelaporan ke instansi keamanan berjalan lambat. Ada kesan bahwa pihak tertentu tidak ingin kasus ini menjadi besar. Salah satu staf kecamatan bahkan mengatakan kepada keluarga agar menahan diri untuk tidak menyebarkan ke media, dengan alasan agar wisata tidak terdampak. Kalimat itu menjadi sumber konflik pertama antara keluarga dan aparat lokal. Pada malam pertama pencarian informal, warga setempat melaporkan beberapa kejadian janggal lain. Suara-suara seperti orang memanggil dari lembah, padahal lembah itu terlalu jauh dari jalur pendakian. Sorotan cahaya seperti lampu senter yang muncul dan menghilang di balik pepohonan, tetapi ketika didekati, tidak ditemukan siapapun. Aroma terbakar yang muncul sesaat, lalu hilang begitu saja. Warga mengaku tidak ada yang membakar sampah atau ranting malam itu. Terdengar suara langkah sangat berat, seperti seseorang berjalan dengan membawa beban besar, namun ketika diperiksa dengan lampu, jalur sekitar kosong. Semua kesaksian itu hanya menjadi cerita mulut ke mulut, tidak pernah dijadikan laporan resmi. Seorang relawan dari desa lain bahkan mengatakan dirinya diperingatkan untuk tidak mengungkapkan hal yang bisa memicu kesalahpahaman dan rumor mistis. Namun, semakin banyak hal ditutup-tutupi, semakin besar ketegangan yang timbul di antara pencari, keluarga, warga, dan pihak posko pendakian. Ketegangan memuncak ketika salah satu relawan berinisiatif membuka jalur baru dan masuk sekitar 1 kilometer ke dalam hutan. Di titik itulah mereka menemukan kain jaket yang warnanya mirip dengan jaket milik Rima. Tetapi kain itu terjepit di antara dua batu besar, seperti tersangkut secara tidak wajar. Yang lebih aneh lagi, ketika kain itu disentuh, rasanya lembab, seolah-olah baru saja terendam air, padahal di sekitar tidak ada aliran air sama sekali. Temuan itu membuat keluarga yakin bahwa keempat pendaki sudah berada dalam kondisi berbahaya. Namun alih-alih mempercepat pencarian, pihak tertentu justru meminta warga menghentikan operasi pencarian liar karena akan mengganggu koordinasi jalur sejarah. Alasan itu membuat keluarga semakin curiga. Bagaimana bisa pelestarian situs sejarah lebih diutamakan daripada keselamatan manusia? Mengapa jejak-jejak ditemukan, tetapi laporan resminya tidak pernah muncul? Siapa yang memerintahkan penyaringan data di posko pendakian? Komplikasi pertama ini akhirnya mengukuhkan satu hal. Hilangnya keempat pendaki bukan hanya masalah tersesat biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sesuatu itu sudah mulai menunjukkan diri. Pagi hari kedua setelah hilangnya keempat pendaki, kabut turun lebih awal dari biasanya. Tebal dan basah, membuat jarak pandang hanya sekitar 3 meter di beberapa titik jalur. Namun pencarian resmi akhirnya dibuka setelah desakan keras dari keluarga. Tim SAR gabungan, relawan lokal, dan beberapa aparat keamanan mulai bergerak sejak pukul 7.15. Meski begitu, sejak awal sudah ada sesuatu yang terasa janggal. Tim SAR yang datang bukan tim penuh, melainkan hanya unit kecil, seolah kasus ini tidak dianggap mendesak.
Seorang anggota tim bahkan berbisik kepada keluarga bahwa mereka baru diberitahu, secara mendadak dan tidak lengkap. Keluarga semakin tidak mengerti. Bagaimana mungkin 4 orang hilang selama lebih dari 24 jam, tetapi laporan masuk ke tim SAR baru malam sebelumnya? Keluarga mencurigai laporan dari posko pendakian disampaikan terlambat. Dugaan ini semakin kuat ketika mereka mengetahui bahwa petugas posko sebenarnya menerima keluhan dari warga mengenai suara teriakan di hutan pada malam pertama. Namun tidak ada tindakan selanjutnya. Ketika pencarian dimulai, masalah berikutnya muncul, GPS pemandu SAR tidak sinkron dengan peta jalur Gunung Penanggungan. Titik terakhir sinyal jam tangan Fahri memang terekam. Tetapi ketika tim SAR mencoba menuju ke sana, rute GPS berkali-kali mengalihkan arah seolah terdapat area kosong di peta. Ini aneh, kata salah satu pemandu SAR. Seharusnya jalur ini lurus, tapi peta menunjukkan area kosong seperti zona tanpa data. Kata-kata itu membuat keluarga resah. Tetapi bagi warga senior yang ikut membantu, fenomena itu bukan hal baru. Seorang sesepuh bernama Mbah Wida mengatakan dengan suara rendah, ada tempat di gunung ini yang memang tidak mau diganggu. Kalau dipaksa masuk, kadang orang bisa keluar di tempat yang berbeda. Kadang tidak bisa keluar sama sekali. Namun, kata-katanya dipotong oleh seorang aparat yang mendampinginya. Kita fokus mencari, jangan membuat rumor. Padahal rumor itulah yang justru menjelaskan kejanggalan berikutnya. Pada pukul 9, tim menemukan jejak aneh sekitar 200 meter dari titik sungai. Bukan jejak sepatu, melainkan garis panjang di tanah, seperti sesuatu diseret. Jejak itu mengarah ke hutan bagian timur, menuju jalur yang dikenal warga sebagai Lereng Candi Buta, sebuah kawasan yang tidak ada dalam peta wisata maupun peta pendakian resmi. Jalur itu seharusnya tertutup sejak lama, kata salah satu warga. Ini bukan jalur manusia. Namun, karena tidak ada petunjuk lain, tim SAR memutuskan mengikuti jalur tersebut. Perjalanan baru berlangsung 10 menit ketika sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Sinyal radio semua tim tiba-tiba hilang bersamaan. Padahal jarak satu tim dengan tim lain tidak lebih dari 50 meter. Tidak hanya itu, kamera drone yang dibawa tim SAR mendadak mati total begitu dinaikkan ke udara. Teknisinya menyebut kondisi itu gangguan elektromagnetik, tetapi ia tidak bisa menjelaskan detailnya. Kalau begini, seperti ada sesuatu yang menghalangi sinyal dari semua arah, katanya. Dan itu tidak umum terjadi di gunung sekecil ini. Keluarga semakin panik. Namun mereka tetap menunggu, berharap tim segera menemukan petunjuk. Setelah menyusuri jalur itu lebih dalam, tim menemukan sesuatu yang mengubah pola pencarian. Tumpukan batu menyerupai struktur kecil, seperti altar atau pondasi candi yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Struktur itu tidak terdaftar dalam peta arkeologi manapun. Relawan yang menemukan bahkan terkejut. Apa ini? Baru dibuat? Katanya. Batu-batu itu tersusun rapi. Terlalu rapi untuk ukuran struktur yang dibiarkan alam. Dan yang membuat semua orang merinding. Di atas struktur itu, ditemukan selembar plastik makanan sobek, merek yang sama dengan yang dibawa kelompok pendaki. Bagi keluarga, itu adalah harapan kecil. Namun bagi warga lokal, itu adalah peringatan besar. Mbah Wida langsung berkata pelan. Kalau mereka lewat situ, mereka sudah masuk wilayah yang tidak boleh diinjak manusia biasa. Ucapan itu kembali dipotong oleh seorang aparat. Tidak ada wilayah terlarang di sini. Tidak ada unsur mistis. Fokus kita adalah sains dan prosedur. Namun selama pencarian berlangsung, yang ditemukan justru lebih banyak hal aneh daripada prosedural. Sekitar pukul 11.30, seorang anggota tim SAR meneriakkan panggilan. Semua anggota lain segera berlari mendekat. Ia menemukan jejak tangan di tanah, bukan tangan normal, melainkan seperti seseorang meraih tanah sambil merangkak. Jejak itu mengarah ke bawah, menuju lereng curam. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah bentuk jejaknya. Jarak antar jari terlalu sempit. Posisi telapak melebar tidak normal. Dan tanah bekas cengkeraman terlihat sangat dalam, seolah pemiliknya mencengkeram keras karena panik. Kemungkinan ini jejak pendaki terakhir sebelum kehabisan tenaga, ujar salah satu anggota SAR. Namun warga yang melihat jejak itu menggeleng dengan wajah pucat. Itu bukan jejak tangan manusia. Pernyataan itu menciptakan ketegangan besar antara tim SAR dan warga.
SAR ingin tetap mengikuti jejak itu, tetapi warga melarang keras. Lereng itu tempat kembali, kata Mbah Wida. Kalau kalian masuk, kalian bisa hilang juga. Tapi pencarian tetap dilanjutkan. Beberapa menit setelah tim turun mengikuti jejak, angin tiba-tiba berganti arah. Kabut semakin tebal, menutup pandangan hingga hanya tinggal 1 meter. Tim SAR mulai memanggil satu sama lain, tetapi suara mereka teredam, seperti diserap oleh hutan. Radio komunikasi kembali mati. Pada titik itulah salah satu relawan berteriak panik. Ia melihat kilatan cahaya di antara kabut, bukan cahaya senter, tapi cahaya aneh yang bergerak cepat, seperti garis putih memanjang. Beberapa anggota tim mengaku melihatnya juga. Apa itu? Cahaya apa itu? Bukan orang, itu terlalu cepat. Setelah cahaya itu hilang, suasana kembali gelap. Hingga salah satu anggota SAR menemukan sesuatu di tanah, robekan kain merah, identik dengan kain di tas Agus. Namun kondisi kain itu basah seperti habis dicelupkan air dingin, padahal tidak ada sumber air di sekitar. Temuan itu justru membuat suasana pencarian semakin kacau. Karena jika benar robekan itu milik Agus, berarti mereka setidaknya pernah berada di area yang bahkan warga pun hindari. Masalah terbesar muncul pada sore harinya. Ketika tim hendak kembali menelusuri jejak seretan di tanah, jejak itu menghilang total, seolah-olah jalur tersebut tidak pernah ada. Tanah yang sebelumnya tergerus sudah kembali rata, tertutup daun-daun kering yang tampak seperti baru jatuh. Ini tidak mungkin alami, kata pemimpin tim SAR. Dalam beberapa jam, tidak mungkin jejak hilang sepenuhnya. Namun warga hanya berkata, gunung ini menutup diri. Di akhir hari pencarian kedua, keluarga yang menunggu di posko tidak menerima satupun kemajuan nyata. Jejak seretan hilang. Jejak tangan tidak bisa dipastikan milik siapa. Sinyal radio mati berkali-kali. Drone rusak tanpa alasan. Dan jalur GPS menunjukkan area blank yang tidak seharusnya ada. Tetapi masalah paling besar bukan itu. Pada malam harinya, datang seorang pejabat daerah yang langsung memerintahkan. Mulai besok, pencarian harus dibatasi hanya di jalur wisata resmi. Jangan ada yang masuk ke jalur timur. Demi keselamatan dan citra wilayah. Keputusan itu justru menghentikan pencarian di area terakhir tempat munculnya jejak pendaki. Keluarga tidak terima. Relawan marah. Warga kebingungan. Dan semua orang menyadari satu hal. Ada sesuatu yang sengaja tidak boleh ditemukan. Sementara itu, malam mulai turun. Dan gunung penanggungan kembali gelap. Di tempat entah di mana, keempat pendaki masih belum ditemukan. Laporan lapangan yang tidak pernah dirilis ke publik ini menggambarkan 3 hari paling kritis dalam perjalanan hilangnya 4 pendaki Gunung Penanggungan, Raffi, Dimas, Alia, dan Gilang. Setelah 6 hari terjebak dalam labirin vegetasi rapat, kabut pekat, dan jalur samar yang tidak lagi terbaca di GPS, kondisi fisik dan mental mereka memasuki fase paling rentan. Pada hari ke-7 hingga ke-10, pola kejadian semakin tidak masuk akal, menyebabkan penyelidik internal, yang menulis laporan ini untuk arsip tertutup, menyebut periode tersebut sebagai fase deprivasi realitas. Hari ke-7, saat logika mulai retak. Pada hari ke-7, mereka memutuskan menyusuri jalur menurun mengikuti aliran air kecil yang ditemukan Gilang. Logika mereka sederhana, air bergerak menuju lembah, dan lembah berarti kemungkinan pemukiman. Namun kenyataan tidak memberi hasil. Aliran itu menghilang begitu saja di balik batu besar, seolah tanah menelannya. Di titik inilah, pertama kalinya Alia mulai menunjukkan perubahan perilaku. Menurut kesaksian yang dicatat setelah mereka ditemukan selamat, Alia sempat berbicara pelan seakan sedang menanggapi seseorang di balik pepohonan. Ketika Raffi menegurnya, Alia hanya menjawab, "Ada yang manggil." Suara perempuan, nadanya pelan, kayak minta tolong. Tidak ada yang menanggapi secara serius. Kelelahan dianggap sebagai penyebab halusinasi awal. Di sisi lain, Dimas yang sejak awal paling rasional, mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat. Ia terus memeriksa kompas dan peta, meyakini harusnya mereka sudah berada di jalur wisata resmi jika perhitungan hari-harinya benar. Namun jalur itu tidak muncul. Semakin mereka bergerak, semakin tertutup vegetasi. Seolah hutan mengubah bentuk setiap kali mereka berhenti.
Hari ke-8 suara-suara yang tidak punya sumber. Hari ke-8 menjadi salah satu hari tersulit dalam catatan perjalanan mereka. Pada pagi hari, saat kabut tipis menyelimuti area perkemahan darurat mereka, Alia kembali mendengar suara yang sama. Seorang perempuan memanggil namanya dengan nada lirih dari arah hutan yang lebih dalam. Kali ini, Raffi mendengar sesuatu juga. Bukan suara perempuan, melainkan gumaman panjang seperti lantunan doa atau kidung kuno yang tidak ia pahami bahasanya. Suaranya datar, seolah tanpa emosi, dan terdengar bergema meskipun angin di sekitar begitu tenang. Gilang yang mendengar cerita itu langsung meminta semua orang berkemas dan pindah lokasi. Namun perpindahan itu justru membuka pengalaman baru yang lebih mengganggu. Saat mereka menuruni lereng kecil yang dipenuhi akar-akar pohon rapat, Dimas menghentikan langkah tiba-tiba. Ia menunjuk sebuah batu besar yang dipenuhi lumut tebal. "Tadi kita sudah lewat sini." Raffi menolak. "Enggak mungkin. Kita berjalan lurus terus." Namun setelah diperhatikan, semua menyadari sesuatu. Goresan-goresan pada batu itu sama persis dengan yang dibuat Gilang 2 hari sebelumnya sebagai penanda jalur. Bagaimana mungkin mereka kembali ke tempat yang sama jika arah perjalanan selalu konsisten? Tidak mungkin mereka melingkar tanpa sadar dalam medan seterjal itu. Laporan internal menduga, tanpa menyimpulkan hal supranatural, bahwa medan hutan di sekitar jalur non-resmi penanggungan memiliki pola kemiringan dan vegetasi yang membingungkan sehingga mudah membuat pendaki kembali ke titik awal. Namun catatan saksi tidak bisa diabaikan. Mereka berjalan lurus mengikuti aliran air yang kemudian hilang, dan tetap kembali ke batu yang sama. Hari ke-9, ketika harapan memudar bersamaan dengan siang hari. Ketersediaan makanan tinggal sedikit. Dari 8 bungkus mie instan, hanya tersisa 2. Tenaga mereka menurun drastis. Gilang mulai tampak pucat, sementara Dimas batuk lebih berat. Hari ke-9 ditandai oleh fenomena yang mereka sebut siang cepat gelap. Raffi menggambarkan langit yang tiba-tiba menggelap padahal waktu baru menunjukkan pukul 3 sore. Awan kabut turun begitu cepat, hingga jarak pandang hilang dalam hitungan detik. Saking pekatnya kabut, mereka memutuskan berhenti dan memasang tenda darurat. Namun setelah kabut mereda sekitar 1 jam kemudian dan mereka melanjutkan perjalanan, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Jejak kaki mereka sendiri mengarah ke arah yang berlawanan dari jalur yang baru saja mereka tempuh. Seolah selama kabut berlangsung, jalur itu berubah orientasi. Alia, yang semakin sensitif terhadap suara-suara aneh, kali ini mengaku mendengar lebih dari 1 suara perempuan. Ia juga menggambarkan bayangan sosok berkerudung putih muncul di balik kabut, berdiri diam beberapa meter dari tenda mereka. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya mengawasi. Gilang menuduh itu efek kelelahan dan lapar. Namun Alia bersikeras, ia melihatnya dengan jelas. Reporter internal yang mewawancarai tim penyelamat mengatakan bahwa fenomena kabut tebal dan perubahan suhu mendadak memang sering terjadi di penanggungan, terutama di area yang dekat dengan jalur-jalur peninggalan situs purbakala. Namun catatan, sosok putih tidak dapat diverifikasi sehingga dianggap sebagai halusinasi akibat stres. Hari ke-10, puncak ketegangan mental. Hari ke-10 adalah titik terendah kondisi mental seluruh tim. Pada hari inilah mereka untuk pertama kalinya benar-benar kehilangan arah secara total. GPS Gilang sama sekali tidak menampilkan jalur, hanya garis kosong tanpa penanda. Kompas milik Dimas menunjukkan arah yang berputar-putar seakan medan magnet di sekitar mereka bergerak tidak stabil. Mereka memutuskan berhenti di sebuah celah hutan yang lebih terbuka, berharap menemukan titik koordinat yang masuk akal. Namun saat malam turun, kejadian yang paling menggetarkan terjadi. Menurut laporan kesaksian setelah penyelamatan, Alia terbangun lebih cepat dari yang lain karena mendengar langkah kaki mengitari tenda. Langkah itu pelan, seragam, seperti seseorang sedang memeriksa keliling perkemahan. Raffi yang terbangun kemudian mendengar bisikan dari arah luar tenda. Bukan suara perempuan lagi, melainkan suara laki-laki tua, serak, pelan, mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti mantra Jawa kuno. Gilang melihat bayangan besar bergerak di balik kain tenda. Bentuknya tidak jelas, tetapi terlalu besar untuk ukuran manusia. Selama beberapa menit mereka hanya duduk dalam ketakutan, memegang senter dan pisau kecil yang mereka bawa. Namun saat Raffi memberanikan diri membuka resleting tenda, tidak ada apapun di luar. Tidak ada jejak kaki baru. Tidak ada suara.
Tidak ada bayangan. Yang tersisa hanya angin dingin yang berhembus turun dari arah punggungan bukit. Mendekati batas. Pada akhir hari ke-10, kondisi mereka semakin kritis. Alia mengalami gejala psikosomatis, gemetar, sulit fokus, dan sering melihat bayangan. Dimas mulai kehilangan suara akibat batuk intens dan dehidrasi. Gilang kehilangan kemampuan menilai arah dengan benar. Raffi, meskipun paling kuat, mulai mengalami insomnia berat. Keempatnya sepakat untuk berhenti bergerak tanpa tujuan. Mereka mulai menyadari bahwa semakin mereka melawan hutan itu, semakin mereka tersesat. Namun keputusan berhenti bukan solusi. Justru malam berikutnya, yang akan tercatat sebagai salah satu malam paling mengerikan dalam perjalanan mereka, menandai awal dari komplikasi 4. Periode ketika batas antara tersesat secara fisik dan tersesat secara mental semakin kabur. Laporan rahasia internal ini mencatat fase paling kritis dari hilangnya 4 pendaki, Raffi, Alia, Dimas, dan Gilang, di Gunung Penanggungan. Setelah 10 hari mengalami kelelahan ekstrim, kekurangan makanan, kebingungan arah, hingga gangguan sensorik yang belum dapat dijelaskan, hari-hari berikutnya menjadi puncak tekanan mental dan fisik mereka. Fase ini disebut oleh tim penyelidik sebagai jurang gelap, masa ketika logika mereka hampir sepenuhnya runtuh, dan naluri bertahan hidup bertabrakan dengan ketakutan yang tidak dapat mereka definisikan. Hari ke-11, saat diam menjadi musuh baru. Pada hari ke-11, semua suara hutan mendadak menghilang. Tidak ada burung, tidak ada serangga, tidak ada gesekan dedaunan. Keempatnya sadar bahwa hutan yang sunyi bukan pertanda baik. Biasanya, ketika hutan terlalu senyap, itu berarti ada perubahan cuaca ekstrim, atau kehadiran sesuatu yang mengganggu ekosistem di sekitar. Mereka memutuskan tetap berada di lokasi perkemahan kecil yang dibuat dari ponco dan tali. Namun ketenangan itu justru membawa tekanan lebih besar. Diam yang terlalu panjang membuat pikiran mereka melakukan hal-hal yang tidak terkendali. Alia mulai meracau bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka. Raffi mencoba menenangkan, namun ia sendiri merasakan tekanan seolah ada tatapan dari balik pepohonan. Gilang diam total, tidak lagi memberi pendapat, hanya menatap tanah. Sementara Dimas menutup telinga dengan kain buff, takut mendengar bisikan yang ia katakan datang dari arah yang tidak terlihat. Malamnya, suhu turun drastis. Mereka terbangun berkali-kali karena suara ranting patah, tetapi tidak ada satupun yang berani mengecek. Ini adalah malam pertama mereka benar-benar kehilangan kendali atas pikiran sendiri. Hari ke-12, hilangnya Dimas. Hari ke-12 adalah hari yang paling traumatis dalam keseluruhan laporan. Sekitar pukul 7 pagi, saat kabut tebal kembali turun dan menyelimuti area perkemahan, Dimas bangun dengan keadaan seperti orang linglung. Ia mengambil kompas dan tasnya, kemudian berjalan menjauh tanpa menjawab pertanyaan Gilang. Pada awalnya, Raffi mengira Dimas hanya ingin buang air. Namun 5 menit berlalu tanpa tanda-tanda ia kembali. Alia mulai panik. Dia gak pernah pergi sejauh itu. Biasanya panggil dulu kalau mau keluar tenda, katanya dalam kesaksian resminya. Ketika Raffi mengikuti jejak Dimas, yang terjadi justru lebih membingungkan. Jejak itu hanya bertahan beberapa meter dan tiba-tiba hilang di tanah yang sama sekali tidak berbekas. Gilang mencoba membenarkan secara logis, tanah lembab sering menghapus jejak, tetapi kondisi di lokasi tidak mengarah ke itu. Tanah tidak berlumpur, tidak ada daun kering terangkat, tidak ada tanda hambatan. Seolah Dimas menghilang begitu saja. Mereka bertiga mencari selama 4 jam. Tidak ada teriakan balasan. Tidak ada suara. Tidak ada benda yang tertinggal. Hilangnya Dimas menjadi pukulan terbesar bagi moral tim. Raffi, yang menjadi pemimpin tidak resmi, memaksa 2 yang lain kembali ke tenda saat sore tiba. Namun Alia menolak, duduk memeluk lutut sambil berkata, dia dipanggil, suara itu manggil dia. Ini adalah pertama kalinya Raffi benar-benar menampar kenyataan bahwa kondisi kejiwaan mereka bertiga sudah sangat kritis. Hari ke-12 malam, puncak ketakutan kolektif. Malam hari ke-12 dicatat sebagai salah satu malam yang paling tidak dapat dijelaskan dalam laporan resmi. Menurut kesaksian ketiganya, mereka mendengar langkah kaki mengitari tenda sebanyak 3 kali. Langkah itu teratur, tidak terburu-buru, seperti seseorang sedang memastikan posisi mereka.
Alia melihat bayangan seseorang berdiri tegak menghadap tenda. Tinggi, kurus, tidak bergerak, hanya menatap. Ketika Raffi mengarahkan senter, bayangan itu hilang tanpa suara. Gilang mengaku mendengar suara Dimas memanggil mereka, tetapi nadanya aneh, terlalu pelan, terlalu datar, seperti direkam dan diputar ulang dari jauh. Tenda mereka diguncang 2 kali, namun tidak ada angin kencang yang melintas. Setelah semua kejadian itu, Raffi memutuskan bahwa pada pagi berikutnya mereka harus bergerak meninggalkan area tersebut, tidak peduli arah kemana. Keputusan itu menyelamatkan nyawa mereka. Hari ke-13, tubuh yang hampir menyerah. Pagi hari ke-13, kondisi ketiganya sudah di batas maksimal. Alia tampak pucat dan sulit berdiri, sering muntah meski tidak makan apapun. Gilang kakinya terkilir karena terjatuh malam sebelumnya, namun tetap memaksa berjalan. Raffi menahan sakit pinggang parah akibat membawa sebagian besar perlengkapan. Selama berjalan, mereka beberapa kali merasa sedang diawasi. Hutan tiba-tiba terasa jauh lebih rapat. Pohon-pohon seolah lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Pada satu titik, Alia berhenti mendadak dan menunjuk sebuah batu besar. Ada yang duduk di situ, katanya dengan suara bergetar. Namun ketika Raffi melihat, tidak ada siapapun. Gilang, yang sejak hari sebelumnya tampak semakin goyah, mulai mengigau. Kalau kita diam, mereka makin dekat, jangan berhenti, kata mereka, menjadi istilah yang terus diucapkan, meski tidak ada yang bisa menjelaskan siapa atau apa yang dimaksud. Kekuatan fisik mereka tinggal sisa-sisa. Mereka tidak lagi punya makanan. Minum pun hanya dari air hujan yang ditampung tarp kecil. Tetapi justru di saat keputusasaan itu mencapai puncaknya, sesuatu terjadi, hal yang menjadi titik balik usaha penyelamatan. Pertemuan dengan tim penyelamat yang tidak masuk berita. Sekitar pukul 4 sore, Raffi melihat pantulan cahaya dari kejauhan. Awalnya ia mengira itu halusinasi matahari. Namun ketika cahaya itu bergerak naik turun seperti senter, Raffi berteriak sekeras mungkin. Mereka bertiga berlari, terhuyung, menuju sumber cahaya. Ternyata itu adalah tim penyelamat jalur rahasia, tim yang sengaja tidak diumumkan ke publik agar tidak memicu kepanikan wisatawan. Menurut catatan internal yang tidak pernah dirilis, tim penyelamat sebenarnya sudah mengetahui area kemungkinan keberadaan mereka sejak hari ke-8 berdasarkan suara samar dari radio pendaki lain. Namun pihak pengelola meminta proses pencarian dilakukan tanpa publikasi, menghindari pemberitaan media, karena dikhawatirkan merusak citra wisata Gunung Penanggungan yang sedang naik daun. Saat ditemukan, kondisi ketiganya sangat memprihatinkan. Alia hampir pingsan. Gilang mengalami dehidrasi akut. Raffi memaksa berdiri meski tubuhnya gemetar hebat. Ketika ditanya tentang Dimas, ketiganya hanya menangis. Hilangnya Dimas sempat memicu dugaan kecelakaan fatal. Namun laporan ini mencatat bahwa ia ditemukan 2 hari setelahnya dalam kondisi selamat tapi linglung, 700 meter dari lokasi penemuan 3 lainnya. Lokasi itu tidak masuk akal. Jarak terlalu dekat bagi seseorang yang hilang 3 hari penuh tanpa jejak. Akhir dari komplikasi. Penemuan ketiga pendaki pada hari ke-13 menandai akhir dari fase komplikasi paling panjang dan misterius dalam insiden ini. Namun apa yang dialami pada hari ke-11 hingga ke-13 tetap menjadi misteri. Hilangnya suara alam secara total. Menghilangnya jejak Dimas. Bayangan yang mengikuti tenda. Suara-suara yang tidak berasal dari manusia. Perubahan medan yang tidak konsisten. Kondisi mental yang turun drastis meski tidak ada cedera serius. Semua itu tidak pernah masuk berita publik. Semua catatan disimpan rapat dalam arsip internal demi alasan yang tidak sepenuhnya dijelaskan, alasan yang hanya tercatat sebagai untuk menjaga stabilitas sektor wisata Gunung Penanggungan. Dalam laporan rahasia yang tidak pernah dipublikasikan, bagian ini dicatat sebagai momen paling kritis. Titik ketika nasib 4 pendaki Gunung Penanggungan memasuki garis penentu. Hidup, hilang selamanya, atau tenggelam dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Klimaks ini terjadi tepat pada malam hari ke-13, hanya beberapa jam sebelum tim penyelamat resmi menemukan Raffi, Alia, dan Gilang. Meski ketiganya dalam kondisi fisik sangat lemah, kejadian pada malam itu justru menjadi kejadian yang paling jelas mereka ingat, karena ketakutan memaksa otak merekam setiap detail dengan brutal. Malam turun,
dan dunia seolah menghilangkan diri. Setelah seharian berjalan tanpa arah yang benar, mereka bertiga berhenti di sebuah celah hutan yang cukup lapang, tepat di bawah lereng kecil yang dipenuhi akar-akar besar. Matahari tenggelam dengan cepat, dan kabut turun lebih tebal daripada malam-malam sebelumnya. Menurut laporan wawancara internal, malam ke-13 berbeda. Udara terasa jauh lebih berat, seolah mereka berjalan ke dalam ruangan tertutup, bukan berada di tengah hutan terbuka. Suara alam tetap tidak ada. Tidak ada jangkrik. Tidak ada desir angin. Tidak ada gemerisik. Alia bahkan sempat berkata lirih. Kok rasanya kayak kita bukan di sini? Kayak tempatnya berubah. Raffi dan Gilang tidak membalas. Mereka terlalu lelah untuk memberi reaksi. Mereka memasang tenda dengan gerakan lambat, hampir mekanis, lalu menyalakan lampu kecil. Tapi sinar lampu itu seolah tertelan gelap, tidak memantul kemanapun. Saat langkah itu datang kembali. Sekitar pukul 10 malam, suara itu muncul lagi. Langkah kaki. Pelan, teratur, seakan sengaja ditunjukkan. Raffi langsung duduk, menggenggam senter dengan tangan gemetar. Gilang memegang pisau kecil, satu-satunya alat pertahanan. Alia menutup kedua telinganya, berbisik, "Jangan lihat, jangan lihat." Tapi langkah itu semakin mendekat, mengelilingi tenda, seakan memastikan posisi mereka. 3 kali memutari tenda, persis seperti pada malam ke-12. Alia menangis, tapi tanpa suara. Kemudian, langkah itu berhenti, tepat di belakang punggung Raffi. Menurut laporan wawancara, ia bisa merasakan semacam tekanan dari arah luar kain tenda, seperti seseorang berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Raffi mengambil napas panjang dan membuka resleting tenda pelan-pelan. Senter diarahkan keluar. Tidak ada apapun, namun ketika ia menyinari pohon di depannya, sesuatu terjadi. Wajah yang tidak bisa dijelaskan. Alia tiba-tiba menjerit, menunjuk ke arah kanan. Itu di situ. Raffi mengarahkan senter, dan cahaya itu mengenai sebuah batu besar. Namun yang membuat mereka membeku bukan batunya, melainkan wujud di atasnya. Dalam laporan internal, Raffi menggambarkannya sebagai seorang perempuan, rambut panjang, pakaian putih lusuh. Tapi wajahnya, nggak seperti wajah manusia. Datar, kosong, kayak nggak selesai dibentuk. Gilang menambahkan, mukanya kayak topeng yang belum jadi. Sosok itu tidak bergerak, tetapi tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti mengamati mereka. Rambutnya jatuh tak beraturan, dan pakaian putihnya tampak basah oleh kabut. Namun yang paling membuat ketiganya ketakutan adalah sosok itu tidak memiliki bayangan. Cahaya senter yang mengenai tubuhnya tidak menghasilkan siluet apapun di belakangnya. Alia jatuh berlutut, memeluk kepala. Gilang memundurkan diri hingga menabrak dinding tenda. Raffi terpaku, tak mampu bernapas. Sosok itu kemudian menggerakkan kepala perlahan, ke arah kiri, ke arah tenda mereka. Tidak cepat, tidak mendadak. Justru gerakannya terlalu lambat. Seperti patah-patah, seolah lehernya tidak tersusun sempurna. Dan saat kepala itu menghadap tepat ke arah mereka, mulut sosok itu terbuka. Lebar. Tidak wajar. Seolah mulutnya tidak memiliki batas anatomi. Dari jarak beberapa meter, mereka mendengar suara yang tidak bisa dilupakan. Bukan teriakan. Bukan bisikan. Tapi semacam gumaman panjang yang terdengar seperti sepatah lontar kuno yang diulang terus-menerus dalam ritme yang stagnan. Ketakutan yang memecahkan waktu. Ketakutan mencapai puncaknya ketika sosok itu bergerak tanpa bersuara mendekati mereka. Tidak melangkah, melainkan seolah meluncur di atas tanah. Raffi langsung menutup resleting tenda dan menarik Alia ke dalam. Gilang sudah mendorong peralatan ke sudut tenda, seolah bisa menghalangi sesuatu yang tidak punya bentuk jelas. Suara itu semakin dekat. Dekat sekali. Sampai kain tenda bergetar kecil, seperti disentuh dari luar. Alia menjerit ketakutan hingga suaranya serak. Gilang memukul-mukul tanah sambil berdoa keras-keras. Raffi memeluk keduanya sambil memejamkan mata, yakin ini adalah akhir hidup mereka. Laporan menyebut, selama hampir 10 menit, tenda mereka dikepung oleh suara dan bayangan yang tidak seharusnya ada.
Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dalam ketakutan paling murni, ketakutan akan sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia. Cahaya itu muncul. Tepat ketika suara dan getaran itu mencapai intensitas tertinggi. Cahaya tiba-tiba muncul dari kejauhan. Cahaya kuat, putih, seperti sinar senter LED kelas berat. Cahaya itu bergerak cepat, menyapu area sekitar tenda. Dalam sekejap, suara aneh itu berhenti. Seperti lenyap di telan tanah. Bayangan-bayangan hilang. Angin kembali muncul. Suara alam kembali muncul perlahan. Raffi keluar dari tenda dengan napas tidak karuan. Ia memanggil berkali-kali. Dan seseorang menjawab. Itu adalah anggota tim penyelamat yang selama beberapa hari terakhir menyisir jalur rahasia penanggungan. Beberapa anggota tim menyatakan bahwa ketika mereka mendekati lokasi, alat komunikasi mereka, yang sempat tidak berfungsi selama 2 hari, tiba-tiba bekerja kembali. Cahaya senter penyelamat seolah mengembalikan realitas yang hilang. Pengangkatan darurat. Ketiga pendaki langsung dipapah. Alia pingsan begitu melihat anggota tim penyelamat mendekat. Gilang jatuh tersungkur, menangis tanpa suara. Raffi masih mencoba menjelaskan hal-hal yang tidak bisa ia mengerti. Sementara itu, beberapa anggota tim penyelamat memberikan keterangan tertutup. Mereka mendengar suara gaduh seperti banyak orang berlari menjauh saat mereka mendekat. Mereka menemukan area di sekitar tenda dalam keadaan terinjak-injak, tetapi pola injakan itu tidak menyerupai jejak manusia. Mereka melihat kabut menyingkir, secara tidak alami, seperti tertarik oleh sesuatu. Semua keterangan itu, menurut kepala tim, disimpan dan tidak boleh disebarluaskan agar tidak memicu kontroversi publik. Laporan internal yang tidak pernah dipublikasikan ini menutup seluruh rangkaian investigasi rahasia mengenai hilangnya 4 pendaki, Raffi, Alia, Dimas, dan Gilang, di Gunung Penanggungan selama 14 hari. Meski keempatnya akhirnya ditemukan dalam kondisi hidup, banyak pertanyaan tetap tidak terjawab, dan sebagian besar catatan kejadian terpaksa disimpan demi alasan yang hingga kini tidak sepenuhnya dijelaskan secara resmi. Bagian ini menguraikan apa yang terjadi setelah proses evakuasi, bagaimana kondisi psikologis dan fisik para pendaki, serta alasan mengapa laporan panjang ini tidak pernah dipublikasikan ke ruang publik. Proses turun gunung. Badan yang lemah, kepala yang berat. Setelah ditemukan pada malam hari ke-13, Raffi, Alia, dan Gilang segera dievakuasi menyusuri jalur khusus yang tidak dibuka untuk wisatawan umum. Jalur ini digunakan hanya ketika terjadi insiden besar dan dirancang agar proses penyelamatan dapat berlangsung tanpa menarik perhatian pendaki lain. Selama perjalanan turun, Alia beberapa kali meracau, bertanya apakah sosok itu masih mengikuti dari belakang. Gilang tidak berhenti berdoa dalam bisikan tersendat-sendat. Raffi berkali-kali meminta memastikan bahwa Dimas akan ditemukan, meski tim penyelamat menjelaskan bahwa 2 regu lain masih menyisir area sekitar. Tim medis sementara menyatakan bahwa ketiganya mengalami dehidrasi akut, kekurangan kalori, hipotermia ringan, kelelahan mental ekstrim, serta gejala halusinasi akibat isolasi sensorik di hutan. Namun dalam catatan pribadi anggota penyelamat, tertulis bahwa tatapan ketiganya berbeda dari orang tersesat biasa, seolah mereka pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dituliskan dengan bahasa sederhana. Penemuan Dimas, lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. 2 hari setelah Raffi dan 2 rekannya dievakuasi, tepat di hari ke-14, Dimas ditemukan oleh regu kedua penyelamat. Yang mengherankan, ia ditemukan dalam keadaan hidup, berjalan sendiri. Sekitar 700 meter dari lokasi ketiga pendaki lain ditemukan, tanpa cedera serius, namun sangat lemah, dan sama sekali tidak mengingat bagaimana ia bisa berpindah tempat. Ketika diwawancarai, Dimas berkata, "Aku cuma ingat jalan, tapi jalannya nggak berubah-ubah. Kayak aku muter di tempat. Setelah itu gelap, lalu aku udah ada di dekat jalan setapak." Padahal area tempat ia ditemukan tidak mungkin dilewati tanpa meninggalkan jejak. Namun faktanya, tidak ada satupun jejak kaki yang menuju atau keluar dari titik penemuan. Laporan internal menyebutkan, fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh kondisi alam atau psikologis biasa. Namun catatan itu ditutup dengan stempel merah. Tidak untuk publik. Pemeriksaan medis dan psikologis. Ada konsistensi dalam cerita mereka.
Setelah dibawa ke pos kesehatan darurat, keempat pendaki menjalani pemeriksaan kesehatan dan wawancara menyeluruh yang berlangsung hingga 2 minggu. Hasil pemeriksaan menyatakan, tidak ada kerusakan organ berat. Tidak ada luka fisik signifikan kecuali lecet dan memar akibat terjatuh. Tidak ada tanda-tanda konsumsi tanaman beracun atau halusinogen alami. Struktur mental terguncang, namun bukan karena gangguan psikotik. Yang paling mengejutkan adalah keempatnya memberikan cerita yang hampir sama, terutama mengenai suara langkah yang mengitari tenda, bayangan yang berdiri diam mengamati mereka, perubahan suara hutan, kabut tebal yang seolah memisahkan mereka dari dunia luar, dan sosok berwujud perempuan pucat dengan wajah tidak jelas. Tidak ada kontradiksi besar dalam kesaksian mereka. Meski begitu, seorang psikolog yang ikut memeriksa mereka menuliskan komentar tambahan. Kesamaan cerita bukan berarti kejadian tersebut nyata. Namun kecocokan detail dari 4 orang yang terisolasi terpisah pada waktu berbeda patut diperhatikan lebih jauh. Catatan itu kemudian disensor dalam laporan publik. Peran pengelola wisata, menutup insiden serapi mungkin. Menurut dokumen internal yang Anda baca, pihak pengelola jalur pendakian penanggungan secara resmi memutuskan tidak mengeluarkan pengumuman besar-besaran, tidak melibatkan media, tidak membuka identitas para pendaki, tidak mengungkap keanehan selama pencarian, menahan data GPS, cuaca, dan laporan saksi, menyederhanakan cerita ini menjadi pendaki tersesat biasa. Alasan resmi yang dicatat, untuk menjaga nama baik dan stabilitas ekonomi wisata Gunung Penanggungan. Alasan tidak resmi, menurut beberapa orang yang diwawancarai, ada kekhawatiran bahwa jalur tertentu memang menyimpan fenomena yang belum dipahami, dan pembukaan informasi akan memicu rumor berbahaya yang mengundang pendaki nekat datang untuk mencari pengalaman mistis. Karena itu, laporan ini tetap berada dalam arsip internal. Kondisi para pendaki setelah peristiwa. 1 bulan setelah kejadian, Alia mulai berani tidur tanpa lampu, tetapi masih sering bermimpi tentang sosok di atas batu. Gilang memutuskan berhenti mendaki gunung untuk waktu yang tidak diketahui. Raffi menolak membicarakan kejadian pada malam ke-13, bahkan kepada keluarganya sendiri. Dimas menjadi yang paling sulit pulih, sering merasa sedang diikuti ketika berjalan sendirian. Tak satu pun dari mereka mengalami gangguan mental berat, namun bekas ketakutannya masih ada. Dalam wawancara terakhir, Raffi berkata pelan, "Kalau boleh, jangan biarin orang lain lewat jalur itu. Bukan karena bahaya fisik, tapi karena ada sesuatu yang gak seharusnya kita lihat." Kata-kata itu menjadi penutup wawancara sebelum laporan ini ditandai sebagai rahasia. Alasan laporan ini tidak pernah dipublikasikan. Di halaman terakhir dokumen internal, terdapat ringkasan keputusan dari pihak pengelola, petugas SAR, dan pihak tertentu yang tidak disebutkan namanya. Isi keputusannya, tidak ada unsur kriminal, tidak ada korban jiwa, dan tidak ada bukti fisik dari fenomena yang dilaporkan para pendaki. Maka insiden ini ditutup demi menjaga stabilitas sektor wisata, serta mencegah interpretasi liar masyarakat. Tertulis juga kalimat final yang misterius. Beberapa hal tidak perlu dicari jawabannya. Epilog, kembali ke kehidupan normal, tapi tidak sepenuhnya. Keempat pendaki kembali menjalani kehidupan masing-masing. Tidak ada yang kembali ke Gunung Penanggungan. Tidak ada yang mau diwawancarai pihak luar. Tidak ada yang bersedia menceritakan ulang secara detail. Satu-satunya dokumentasi lengkap adalah laporan rahasia ini, yang disimpan dalam arsip sebagai catatan internal. Dan meski para pendaki tidak lagi saling bertemu setelah pemulihan, satu hal tetap sama dalam pernyataan mereka. Ketika ditanya apa yang paling mereka takuti dari seluruh 14 hari itu, tidak satu pun menjawab, kelaparan, kedinginan, atau hilang arah. Jawaban keempatnya sama, yang menunggu kami ketika malam datang. Dengan jawaban itu, laporan ini resmi ditutup. Kasus selesai. Jawaban tidak pernah lengkap.